Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, M. Nazirin dan Sandi Irawan, dengan dosen pengampu Dr. Nenan Julir LC MAG. Kelompok 6 akan membahas tentang aborsi. Pengertian aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam istilah fikih, aborsi dikenal dengan kata ijhad yang dalam bahasa Indonesia yang berarti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna ciptaannya. Kemudian dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Kemudian hukum aborsi. Hukum aborsi terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang sebagaimana artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci, sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan atau diakhiri, kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang dibenarkan, seperti dalam hal eksekusi mati, atau dalam perang, atau dalam membela diri yang dibenarkan oleh Islam. Adapun Imam 4 mazhab berbeda pendapat mengenai hukum aborsi tersebut. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sampai habisnya bulan 4. Mereka bahkan memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi meskipun tanpa izin suami, dengan syarat harus disertai alasan yang jelas untuk apa aborsi itu dilakukan oleh mereka. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki malah berpendapat sebaliknya. Mereka secara mutlak melarang aborsi. Seperti yang lain-lain, mereka ini juga berpendapat bahwa janin bukanlah manusia sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Kendati begitu, karena sperma sekali tertuang dan terwadahi dalam rahim, ditumbuhkan dan ditentukan untuk kemudian mendapatkan ruhnya, maka ia harus dilindungi sepenuhnya dan wajib untuk dilindungi. Kemudian sementara itu, kalangan fuqaha mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali banyak yang sejalan dengan mazhab Hanafi dalam membolehkan aborsi, kecuali perbedaan pendapat dalam menetapkan batasan umur kandungan yang boleh digugurkan. Sebagian membatasi pada umur 40 hari, sebagian 80 hari, dan sebagian lainnya 120 hari. Adapun menurut para fuqaha atau ahli hukum Islam, mereka telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan atau aborsi sesudah ditiupkan roh selama 4 bulan kehamilan adalah hukumnya haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang. Sedangkan pengguguran kandungan aborsi sebelum ditiupkan roh pada janin atau embrio, yaitu sebelum berumur 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut. Adapun ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah yang pertama Muhammad Ramli dalam kitab Al-Hinayah dengan alasan karena
belum ada makhluk yang bernyawa di dalam rahim tersebut. Adapun ulama lain yaitu Abu Hanifah yang memandang hukumnya makruh dengan alasan karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan roh antara lain adalah yang pertama ialah Ibnu Hajar dalam kitab At-Taufah, kemudian Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, selanjutnya Syekh Saltut dalam kitab Al-Fatwa. Mereka mengharamkan pengguguran kandungan atau aborsi sebelum ditiupkan roh karena sesungguhnya janin pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati, yaitu dalam kehidupan pertumbuhan dan persiapan. Pengguguran kandungan aborsi pada masa perkembangan kandungan makin meningkat pula jenayahnya, dan paling besar jenayahnya adalah sesudah lahir kandungan dalam keadaan hidup. Jadi, berdasarkan uraian tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum dan sesudah terjadi perubahan, maka aborsi dipandang sebagai suatu kejahatan dan haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan Munas MUI tahun 1983 bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya perubahan. Oleh sebab itu, pengguguran aborsi sejak adanya perubahan adalah haram hukumnya. Akan tetapi, ada beberapa pendapat dibolehkannya aborsi jika memiliki alasan atau uzur yang tepat. Contoh, karena alasan kesehatan, seperti jika janin yang dikandung tidak digugurkan bisa membahayakan keduanya, sang ibu dan sang anak, yang berakibatkan kematian bagi keduanya. C. Klasifikasi aborsi. 1. Abortus spontanea. Abortus spontanea merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan. Dalam hal ini dibedakan sebagai berikut. A. Peristiwa terjadinya pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 2 minggu, di mana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. B. Abortus inspan. Peristiwa pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. C. Abortus incompletus. Pengeluaran sebagian dari hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. D. Abortus completus. Semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. 2. Abortus provocatus. Abortus provocatus merupakan jenis abortus yang disengaja atau dibuat, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. D. Sudut pandang Islam tentang aborsi. Pertama, manusia berapapun kecilnya adalah ciptaan Allah yang mulia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bersaksi akan hal ini. Salah satunya dalam firman Allah yang artinya dan sesungguhnya kami telah memuliakan umat manusia. Kedua, membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Di dalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap orang lain memiliki dampak yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qisas atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia lainnya. Baiklah, itu saja sedikit pemaparan materi kami. Buah mangga, buah manggis, kedua-duanya dari kota Mongolia. Rupa kami memang manis, jangan sampai Anda suka. Assalamualaikum.